Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alessa Deredet yang topik terbaru. Di sini saya ingin mengulas atau mengasih informasi bahwa seorang PNS atau pegawai negeri sipil bisa diberhentikan secara mendadak. Inilah cuplikannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kita sebagai PNS tidak sampai terjerat diberhentikan dari PNS tersebut. Oke, langsung saja. Ini dia, memutuskan bahwa Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ternyata tidak hanya P3K saja yang dapat diputus secara mendadak ataupun secara waktu yang telah ditentukan oleh pemerintahan setempat. Ternyata seorang PNS juga bisa diputus kerjakan secara mendadak. Oke, langsung saja kita bahas. Ini dia. Menurut pasal 87 poin pertama, PNS diberhentikan dengan hormat karena yang pertama itu pegawai tersebut meninggal dunia. Yang kedua, atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri dia mau berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Yang ketiga, yang C, mencapai batas usia pensiun. Batas usia pensiun di sini beda-beda tergantung golongannya, ya. Terus yang ke D, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Maksud dari poin D dan E itu adalah seorang pegawai negeri sipil yang sedang sakit atau dengan keterbatasan yang jangka panjang, yang tidak dapat menjalankan tugas-tugas pokok sebagai pegawai negeri sipil. Seperti itu ya, contohnya. Terus selanjutnya poin yang kedua. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Maksudnya di sini seorang PNS bisa diberhentikan dan juga tidak diberhentikan. Itu termasuk ke dalam pilihan yang 1 dan 2. Itu juga harus berdasarkan putusan dari pengadilan. Apakah kasusnya itu berat atau ringan? Seperti itu ya. Kalau misalkan kasusnya berat, secara tidak langsung pastinya akan diputuskan atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Makanya kita sebagai pegawai negeri sipil jangan sampai terjerat pidana ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain, khususnya pelanggaran tentang Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ya, makanya seorang PNS atau pegawai negeri sipil harus teguh terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Oke, selanjutnya. Poin ketiga, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Nah, di sini maksudnya PNS itu melanggar ataupun tidak menepati waktu tertentu, waktu kerja, gitu ya. Yang seharusnya masuk jam 7 pagi, dia ada keterlambatan waktu yang sering.
ataupun dia tidak masuk kerja, ya. Makanya harus disiplin waktu sebagai PNS harus disiplin waktu. Oke ya, selanjutnya. Poin keempat, PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Yang poin A, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terus yang poin B, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Makanya ya, jangan sampai kita terjerat masalah yang dapat menyebabkan kita masuk ke meja hijau. Yang C, menjadi anggota pengurus partai politik. Makanya seorang pegawai negeri sipil tidak boleh ikut serta dalam berpolitik. Gitu. Terus yang ke D, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. Ini ya, oke. Jangan sampai seorang pegawai negeri sipil melakukan hal-hal yang dapat mengguncangkan atau dapat melepaskan gelar PNS. Begitu ya. Poin yang kelima, dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, dilakukan secara massal. Pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Oke ya, seorang pegawai negeri sipil intinya harus tepat waktu kerja, tepat masuk kerja, dan tepat segalanya. Harus dipersiapkan dari istirahat, jam kerja, olahraga, dan lain-lain supaya sehat jasmani dan rohani. Dan juga jangan sampai terjerat masalah gitu ya, apalagi masalah itu sampai ke meja hijau. Jangan sampai. Oke, seperti itu ya. Harus diingat bahwa tidak hanya P3K saja yang diputus kontrakan. Ternyata PNS juga bisa langsung diputus kontrak. Oke, itu aja yang di-share. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan saya share di channel YouTube saya ini. Oke, salam dari Alessa Dereden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.